Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Selamat Arum, Mbak Aisyah. malam. Malam, Mas Alfian. Selamat datang di podcast kita malam ini. Di episode kita kali ini kita akan bahas terkait bela negara. Wabil khusus bela negara dari sisi ekonominya aja ya, biar kita lebih fokus. Kita sebagai generasi muda nih, bisa apa sih kita untuk berkontribusi dalam hal ekonomi, apalagi di saat pandemi seperti ini, ekonomi sedang sedikit melambat, kalau tidak mau bilang terpuruk, insya Allah, tapi dengan generasi muda kita yang cukup banyak, kita bisa berkontribusi supaya ekonomi kita jadi lebih baik lagi. Kontribusi ekonomi kita tuh bisa melakukan macam-macam, dari wisata, dari belanja, tapi pada kesempatan kali ini kita coba akan fokus ke wisata. Oke, mungkin Mas Alfian. Dari siapa Mbak Arum mau berbicara terkait kondisi kita saat ini, wisata kita saat ini? Monggo silakan Mbak Arum. Gini Mas, mau ngomong nih, biar teman-teman yang dengar kita bisa lebih deket sama kita, kenalan dulu dong. Oh iya, kita belum kenalan ya? Sorry. Biar lebih akrab. Ya udah, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurhadi. Saya dari Pusat Penyusunan Keterpaduan, Badan Pengembangan Informasi. Tugasnya nyusun-nyusun, bikin roadmap gitulah, keterpaduan gitu. Boring sih, tapi semoga dilanjut. Semangat. Ya, harus semangat. Oke, siapa dulu Mbak? Kenalan sekalian langsung ya? Oh langsung. Ya, tapi kenalan dulu. Ini dari. Oke, siapa mulai? Dari siapa dulu? Mau ditunjuk atau volunteer? Ditunjuk aja sama MC-nya. Ya udah, Mbak Arum deh, Abjad. Pak Arum. Ya. Perkenalkan semuanya, saya Arum. Saya dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Anak di kantor itu ngurusinnya tentang pengembangan satuan permukiman di kawasan transmigrasi. Ngomongin tentang bela ekonomi ya, spesifiknya bela negara. Kalau menurut saya kan praktek bela negara itu tuh luas ya, apalagi di zaman sekarang ini nggak lagi melulu tentang yang perlakuan fisik, tapi benar-benar lebih mengembangkan kreativitas. Kalau saat ini anak muda bisa memanfaatkan segala kecanggihan teknologi yang ada, kemudian akses yang ada untuk benar-benar bisa berkontribusi, baik itu dia menyadari ataupun tidak, langsung ataupun tidak. Jadi benar-benar dari rumah aja itu udah bisa nih seorang anak muda negaranya, dan itu juga kan sebagai wujud mau mempromosikan kalau daerah saya, negara saya ini indah loh gitu. Kalau dari saya sih gitu Mas, jadi banyak hal sih melalui media sosial salah satunya. Berarti wisata itu digabungkan dengan ekonomi kreatif ya, supaya lebih banyak menggait pasar. Apalagi anak muda kan harus yang kreatif, jadi ada bertema gitu ya. Ya benar. Oke. Iya benar, gitu sih menurut saya. Kalau terus yang siapa nih selanjutnya? Sesuai abjad, Mbak Aisyah dulu ya. Kenalan dulu dari mana, terus nanti baru ditanggapi terkait bela ekonomi wisata ini. Terima kasih sebelumnya nih Mas MC udah ngasih kesempatan buat saya. Saya Aisyah dari Ditjen PDP, khususnya di Direktorat
perencanaan pembangunan desa dan perdesaan di PDP. Jadi kalau jalannya PDP, jadi kalau menambahkan pendapat dari Mbak Erin sebelumnya, kita bisa meningkatkan ekonomi wisata khususnya itu cukup dari rumah aja, nggak perlu jauh-jauh, apalagi di era sekarang ini yang teknologi sangat mendukung. Sekarang kita kalau mau jalan-jalan nggak perlu langsung ke tempatnya, kita bisa sekarang virtual traveling, kita bisa kemana aja tapi tetap di rumah aja, tapi tetap dapat pengalaman traveling itu. Jadi ekonomi tetap berjalan, kesehatan tetap terjaga. Ya benar. Musim pandemi ya. Jadi di rumah aja. Wisata travelnya tuh gimana? Harus lewat Google Maps atau gimana? Wisata. Wah, itu tergantung dari penyelenggaranya, sendiri ya. Jadi biasanya ada dari timnya, tim penyelenggara. Jadi mereka yang memvideokan atau memvisualkan kita berada langsung di sana. Jadi dengan kualitas video yang baik, pengambilan gambar yang baik, itu membuat kita merasa ada langsung di sana. Ini ya kayak virtual reality gitu ya? Canggih ya. Canggih, keren. Kreatif ini, kreatif. Iya, apalagi masa pandemi kan. Iya. Takut kena COVID, kita traveling virtual. Boleh kok, tetap jalan-jalan boleh, tapi harus swab antigen dulu kalau mau jalan-jalan. Dan cari tempat wisata yang sudah protokol kesehatan ya. Boleh tetap. Ya, yang takut juga boleh, wisatanya tadi virtual. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Terus kemudian Mas Fatik, gimana Mas? Jangan lupa kenalan dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Huraim Fatik, biasa dipanggil Fatik. Saya ditempatkan di bagian Datin, Data dan Informasi, di koordinasi penyusunan kebijakan, program rencana dan evaluasi Sekretariat Jenderal PPDT. Jadi saya lebih ngurusin wilayah daerah tertinggal. Daerah tertinggal itu sebenarnya bukan daerah-daerah yang tertinggal aja. Sebenarnya itu definisi aja yang secara IPM mungkin masih lebih rendah dibanding kawasan kabupaten lain di Indonesia. Tetapi pada potensi alam yang sangat bagus, sangat bagus, mulai dari Labuan Bajo, Sumba Barat, Alor, Sumba Barat kan? Oh, Sumba Barat, terus sampai Raja Ampat, itu termasuk lokus daerah tertinggal. Nah, sesuai dengan tema kali ini mungkin saya lebih sepakat pengembangan wisata itu lebih kepada natural natural attraction atau ekowisata. Jadi benar tadi yang Halo. Tes Mas Fatik. Hujan ya. Waduh, Jadi mohon maaf nih, jaringan ada kita gangguan juga sedikit agak ya. terganggu. Ada gangguan sedikit nih, mohon maaf. wisata eksklusif. Oh, karena iya kan, kalau inklusif tentunya terlalu banyak orang nanti. Terlalu banyak orang tentunya itu menjadi, ketika banyak orang tentunya itu akan menjadi masalah sendiri. Jadi bukan lagi mendapatkan income, tetapi malah menjadi sumber penyakit tentunya.
Nah, wisata eksklusif itu seperti apa? Yang ingin saya sampaikan mungkin konsep atau gagasan wisata eksklusif ini jadi mungkin boleh saya share sedikit ya. Apa namanya? Sedikit apa namanya? Masalah pariwisata di tempat kita. Ini. Oh, host disable partisipan boleh di ini. Bentar. Mas MC. Bentar. Sedikit saja. MC sibuk. Ya. Oke, sudah ya. Konsep pengembangan desa wisata di Indonesia ya, pada latsar ke angkatan 28 kita ya. Terus ini ada sedikit permasalahan di masuk nggak? Masuk. Masuk. Terus lanjut. Inilah masalah pariwisata di Indonesia. Nah, ini kan artinya buang sampah sembarangan. Alamnya rusak. Nah, ini tentunya menjadi masalah yang harus kita pecahkan. Salah satunya adalah dengan cara membuat jenis wisata eksklusif. Nah, wisata eksklusif itu seperti apa? Yaitu mereka mengedepankan keindahan alam dan secara ekonomi, secara harga memang itu akan menjadi harga yang mahal untuk memasuki wisata tersebut. Tentunya itu harus dibarengi dengan kebudayaan di daerah itu yang harus diberikan kepada pengunjung, kepada turis. Nah, seperti apa sih budaya itu? Budaya Indonesia itu kan sangat unik. Seperti di daerah Papua, pasti tidak ada duanya di dunia ini. Di daerah Sumba, tidak ada duanya. Mereka punya kultur, mereka punya sosial budaya, mereka punya bahasa sendiri. Itu tentunya menjadi daya tarik bagi seluruh wisatawan yang punya secara ekonomi cukup mampu dan secara pengetahuan mereka cukup jadi orang yang punya pemahaman kesadaran yang lebih lingkungan yang lebih baik gitu. Nah, itulah yang mestinya kita kembangkan pada masa pandemi seperti ini. Nah, seperti saya kasih contoh sederhana aja yang cukup sukses, yaitu di wisata alam Langgeran atau Bukit Purba di Jogja, yang awalnya mereka dibuka secara umum, siapapun bisa datang ke situ, kemudian harganya murah, tiketnya murah, akhirnya banyak warga bondong-bondong ke situ untuk melihat kayak apa sih Gunung Api Purba, kayak gitu. Akhirnya mereka ke situ datang membawa sampah, bahkan membawa berak juga ke situ, cuman mampir bahasa Jawa ini mampir nguyuh, cuman kencing doang, dirinya turun lagi. Akhirnya ekowisata, gimana ini biar pendapatannya bagus? Akhirnya mereka merestorasi itu wilayah dengan keunikan budaya mereka, budaya Jawanya, rumahnya dipertahankan seperti itu, tradisinya dipertahankan seperti itu, pekerjaannya dipertahankan seperti itu, misalnya makanannya makan tiwul, makan getuk, ya udah seperti itu. Tetapi itu ditawarkan kepada turis-turis yang mempunyai uang yang lebih tinggi untuk merasakan, gimana sih rasanya menjadi orang Jawa gitu kan. Akhirnya mereka penasaran. Mereka membayar untuk orang-orang yang ingin memberi pengalaman ya Mas. Ya, mereka mempunyai pengalaman. Jadi pengalaman sosial, pengalaman budaya mereka bisa merasakan, sekaligus pengalaman keindahan alam. Nah, mereka membayar cukup tinggi, tetapi kan setelah biaya yang tinggi itu masyarakat pergunakan untuk memperbaiki lingkungannya, memperbaiki rumahnya. Rumahnya tetap sih sebenarnya, cuman secara
sanitasinya diperbaiki, karena standar wisata itu kan tentunya salah satunya adalah MCK ya, atau amenities. Jadi tempat cuci, mandi, kakus itu harus berstandar internasional sehingga harga itu bisa tinggi. Oke, Nah, Mas, terima tentunya kasih, Mas. konsep pada kenyataannya setelah dibuat seperti itu, pendapatan masyarakat di situ berkali-kali lipat lebih bagus daripada wisata alam yang dibuka secara umum atau secara murah. Nah, tentunya konsep seperti itu kita bisa pakai di berbagai daerah tertinggal sebenarnya, di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga di Papua. Tentunya itu banyak potensi yang seperti itu, tapi ini tentunya harus dibikin eksklusif. Eksklusif itu apa? Salah satunya adalah ketika mau masuk ke situ tentunya orang itu harus dipastikan tidak terkena COVID, tentunya harus dibuktikan dengan swab, kalau perlu swab PCR yang paling akurat. Jadi ke situ dalam keadaan sehat, bisa lama di situ, bahkan dalam penerapannya bisa lebih bagus lagi ketika dalam kondisi pandemi seperti ini. Oke, terima kasih, Jadi Mas mereka Fatih. di sana turis bisa tinggal lebih lama. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, Berarti, mungkin ya, seperti itu dari saya, berarti pengembangan ekowisata. kira-kira eksklusif itu pengunjungnya nggak usah banyak-banyak, tapi di tarif yang mahal supaya ekonominya bagus, kesehatannya terjamin, lingkungannya juga terjamin. Kira-kira gitu ya, Mas ya? Iya, seperti itu. Saya Gitu ya. setuju. Oke. Sedikit tapi berkualitas ya. Ya, Mungkin ada kritik atau Itu saran ya. Ini kan diskusi toh. ya. Oke, tadi udah dari udah lumayan menarik diskusinya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit yang mungkin kurang ya. Ini kita mungkin kalau dari generasi muda kan jumlahnya cukup banyak nih, dan yang orang kaya kan juga sebenarnya banyak. Nah, mereka itu kan mampu tuh buat jalan-jalan jauh. Mungkin kalau ada temennya yang cukup berkecukupan, bolehlah diajak-ajak jalan-jalan ke tempat wisata yang eksklusif ya. Iya, bantu-bantu ekonomi, bantu-bantu teman juga gitu. Kemudian juga mungkin yang kayak kita nih, yang dekat-dekat aja mungkin yang bisa wisata tapi di hotel, mungkin wisata domestik. Bisa lah sehari 2 hari 500.000 di hotel nginap. Ya sambil melihat pemandangan yang keren-keren, pemandangan kota keren, atau pemandangan desa, pemandangan pantai, nginep di pantai yang ada hotelnya itu kayak di Jogja, ada Jogja Selatan. Kayak gitu, mantap itu. Gitu. Gitu ya, berarti kemudian apa nih, berarti kita sudah kira-kira ada 16 menitan. Mungkin terakhir statement, apa sih hal yang kita bisa lakukan dalam waktu dekat, realnya, konkretnya seperti apa dari teman-teman? Monggo Mbak Arum. Iya Mas, iya ya, ternyata zaman pandemi kayak gini nih banyak cara juga sih kita bisa tetap otaknya tuh refreshing, matanya tuh lihat yang indah-indah, dan bisa yang virtual tadi tuh katanya. Tapi ya, tetap ya Mas Patik harus ngumpulin duit dulu nih, baru bisa pergi ke tempat yang lebih bagus lagi, biar prokesnya terjaga, gitu ya. Iya, kalau eksklusif kan uangnya mahal tuh. Nah, wah hilang deh. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti masuk lagi. Ya ngumpulin duit ya buat yang wisata eksklusif ya. Itu Mas, kalau menurut saya sih ya itu, selain kita ngumpulin duit, saya nih sebagai ASN, milenial, masih muda kan, kalau saya tuh punya rencana gini, kalau misalnya nanti dikasih, nanti misalnya insya Allah dikasih tugas nih ke daerah pelosok, karena kan saya juga ngurusin transmigrasi itu lebih banyak ke daerah-daerah juga kan, daerah-daerah yang mungkin itu belum terjamah lah, atau mungkin belum di up di mana-mana gitu.
kemudian nanti misal saya menemukan satu yang indah atau tempat wisatanya yang menarik, rencananya itu pasti akan didokumentasikan, kemudian dipromosikan biar lebih banyak orang itu tahu keindahannya gitu loh. Sekedar membuat cerita tentang perjalanan ke sana gitu. Kemudian juga mungkin produk-produk unggulan dari situ juga gitu kan. Oh, jadi kayak iya. sambil Oleh-oleh ya, minum oleh-oleh ya. air gitu. Ya, mantap. Iya, sekalian gitu ya. Jadi sambil menyelam minum air, saya ke sana ngelaksanain tugas. Di selain sisi juga saya bisa berkontribusi nih lebih untuk membantu mereka di sana sebagai wujud saya cinta tanah Oke, air terima kasih. gitu. Sudah Mbak Rum ya. Ini kita tinggal 4 menit nih. Kita tinggal 4 menit. Ayo Iya. dipercepat. Ayo Aduh, sekarang Mbak pertanyaan Aisyah ya. saya. Lanjut. Mbak Aisyah, ayo Kita Mbak kan Aisyah. punya 1 menit. BUMDes. Oh, ya, Mas Atik dulu, monggo. 1 menit, Iya, Mas. kita kan punya BUMDes. Saya cuma mau tanya aja. Gimana sih, tentunya kan kita punya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu kan teman-teman ekonomi dalam pengembangan wisata desanya. Mungkin Mbak Aisyah? Ya bisa, itu sih Mas, bisa ditawarkan, kita arahkan seperti kata Mas Fatik. Jadi kan kita perlu meninjau juga wisata yang ditawarkan selama ini apakah kita bisa memberi arahan untuk agar mereka itu bisa mempromosikan wisatanya lebih baik, atau misalnya ada metode lain baik bisa kita sarankan agar dikelola BUMDes itu biar lebih terkelola aja sih, biar lebih jelas pengelolaannya. Oke, sudah. Terima kasih Mbak Aisyah. Berarti tadi jalan-jalan, beli oleh-oleh. Kemudian kalau dari segi ASN ini ya, mentraining pemuda di sana supaya mengelola BUMDesnya untuk wisata dengan lebih baik. Oke. Mungkin tambahan sedikit. Dikasih pelatihan biar bisa pakai medsos. Ya, mungkin tambahan sedikit dari aku. Ayo kita nih ngumpulin uang jalan-jalan yang deket-deket sekitar sini, Bogor, Bandung, Tangerang itu, Banten tuh ada Ujung Kulon tuh bagus tuh. Taman Nasional Ujung Kulon itu bisa tuh. Itu wisata eksklusif Mas, karena kalau ke hutan-hutan gitu nggak banyak yang suka Mas. Eksklusif itu Mas. Kemudian kalau yang uangnya masih sedikit, bisalah meskipun nggak wisata tapi kita beli oleh-olehnya aja langsung lewat toko online. Nah, bisa kan? Nah, jadi tetap membantu ekonomi. Kira-kira gitu ya. Ya, benar. Ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Kita sudah cukup waktunya. Satu lagi. Nggak cukup Mas, sudah nanti mati sendiri nih Mas. Nanti mati sendiri nih, mohon maaf nih. Enggak, kalau Perdin dapat tugas Perdin. Iya ya. Kalau Perdin harus beli oleh-oleh, itu aja. Ya. Harus beli oleh-oleh ya. Oleh-oleh dari penduduk lokal. Kalau Mas Fatik Perdin, ditunggu oleh-olehnya. Oke. Siap. Amin. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa belanja, jangan lupa beli oleh-oleh. Waalaikumsalam. Terima kasih.